Selamat datang di podcast Orang Kita. Breaking news, kabar terkini dari Istana Presiden. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Di luar dugaan dari nama yang tersebar di publik beberapa bulan terakhir ini, Presiden Joko Widodo memilih menetapkan Bapak Ayodhya Kalake sebagai PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak Ayodhya G.L. Kalake saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia bersama 9 PJ Gubernur lainnya akan dilantik Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 5 September 2023. Kita tahu pada hari itulah 5 September tersebut berakhirnya kepemimpinan Victor Bung Tilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosep Naisoy. Setelah 5 tahun mengabdikan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur sejak 2018 hingga 5 September 2023. Siapakah sosok Ayodhya Kalake? Kita simak catatan berikut ini. Ayodhya G.L. Kalake, nama lengkapnya, adalah putra NTT berdarah Adonara, Flores Timur. Beliau lahir dan dibesarkan di kota Bandung, Jawa Barat. Menempuh pendidikan semuanya di Bandung hingga jenjang S1 pada Universitas Padjadjaran Bandung. Selepas dari Unpad Bandung, beliau mengabdikan diri menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN di Kementerian Luar Negeri. Beragam posisi jabatan ia emban hingga posisi eselon 3 di Kementerian Luar Negeri. Antara lain, ia menjadi tim staf Kedutaan Besar Republik Indonesia Kedubes di Madrid, Spanyol, dan di Berlin, Jerman. Beliau pernah juga menjadi konsultan umum pada Kedubes RI di Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Lalu, beliau melanjutkan pengabdiannya di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Beliau melamar pada posisi Asisten Deputi Eselon 2. Jabatan yang ia lamar Asisten Deputi Bidang Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan di Kemenko Marves. Ia menduduki posisi tersebut sampai tahun 2020. Di 2020, amanah baru ia tempuh. Dipercaya oleh Menteri Koordinator Marves, Bapak Luhut, sebagai Deputi Eselon 1, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi. 2020 hingga 2021. Kepercayaan yang luar biasa dimiliki atau diberikan oleh Bapak Luhut selaku menteri, kemudian menjadikan ia naik lagi jabatan menuju Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves sejak tanggal 3 Januari 2022 hingga saat ini. Di tahun 2021 sekitar Maret, beliau juga dipercaya oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu Dewan Komisaris pada BUMN PP, Pembangunan Perumahan Properti PP. Dalam serangkaian peristiwa di Kemenko Marves, dalam balutan media yang kami olah di tim podcast Orang Kita, terlihat betapa seorang Ayodhya Kalake begitu dipercaya oleh Menko Marves Bapak Luhut.
Kepercayaan itulah yang kemudian membuat berkat. Namanya diajukan satu dari 3 nama oleh Menteri Dalam Negeri ke Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita kilas balik perjalanan penunjukan PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Beberapa waktu yang lalu, podcast orang kita menyampaikan 3 nama ke hadapan publik Nusa Tenggara Timur. 3 nama tersebut ditetapkan oleh DPRD Nusa Tenggara Timur. Melalui Ketua DPRD NTT, Ibu Emy Nomleni, 3 nama disampaikan secara resmi kepada publik, yakni Dr. Thomas Umbu, Dr. Innocentius Samsul, dan Jenderal Polisi Rudolf Roja. Selain 3 nama tersebut yang diajukan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada 3 nama lain yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Satu dari 3 nama tersebut adalah Bapak Ayodia GL Kalake. 3 nama dari Menteri Dalam Negeri dan 3 nama dari DPRD Provinsi NTT kemudian dibawa ke TPA, Tim Penilaian Akhir, yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemarin, hari Kamis, TPA sudah memutuskan bahwa dari 6 nama yang diajukan tersebut, Bapak Ayodia GL Kalake yang diutus, dipilih, ditetapkan menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur mulai tanggal 5 September 2023, hari Selasa nanti. Presiden telah memilih dan akan segera dilantik. Apa yang kita harapkan dari PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia GL Kalake? Pak PJ Gubernur, mungkin Bapak tidak lahir di Nusa Tenggara Timur, tapi kami percaya darah Adonara yang ada di dalam perjalanan sejarah Bapak Ayodia, kami titipkan Nusa Tenggara Timur dalam 1 tahun ke depan. Kami meyakini Bapak Presiden Joko Widodo telah memilih menetapkan seorang pejabat yang terbaik untuk membawa Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik. Banyak persoalan di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan perhatian serius dari seorang PJ Gubernur. Angka kemiskinan nomor 3 sebagai provinsi termiskin di tanah air menjadi beban bagi kita semua. Lapangan pekerjaan yang diharapkan bagi setiap angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur juga menjadi penting. Persoalan pendidikan yang belum merata di setiap jenjangnya itu juga menjadi penting. Stunting atau gizi buruk yang melanda anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur juga membutuhkan perhatian. Tindak pidana perdagangan orang, TPPO, human trafficking, juga menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian dari Bapak PJ Gubernur. Selain itu, PJ Gubernur mempersiapkan sebuah hajatan demokrasi, peristiwa politik di 2024. Kami mengharapkan PJ Gubernur membawa stabilitas politik keamanan di bumi Floba Mora tercinta, mulai dari proses politik 2023 menuju 2024. Di 14 Februari 2024 akan ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kami harapkan PJ Gubernur bisa memberikan rasa aman, rasa keyakinan bahwa NTT damai sehingga bisa menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik, sama seperti daerah provinsi yang lainnya. Dan lebih dari itu, di penghujung tahun 2024 akan ada kontestasi pemilihan gubernur. Kami sangat mengharapkan PJ Gubernur Bapak Ayodia GL Kalake bisa menyiapkan panggung yang baik, ruang yang non-partisan, terbuka, netral untuk seluruh calon putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur untuk berkontestasi di 2024. Sehingga kelak menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT selanjutnya 2024-2029.
Ini penting kami sampaikan melalui podcast Orang Kita. Karena kami sangat mencintai Nusa Tenggara Timur. Kami sangat mencintai Pulau Bamora, tanah kelahiran kami. Selamat dan sukses kepada Bapak Ayodia GL Kalake, Sekretaris Menko Marves yang telah ditunjuk menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur per 5 September 2023 hingga 2024. Kami ucapkan semoga mampu, sukses, dan amanah mengemban jabatan tersebut. Doa terbaik dari podcast Orang Kita untuk PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.